Oke, Assalamualaikum. Pada hari ini Kamis ya, jam 13. Baru sekitar 13.10. Jadi lebih cepat 4 menit ya dari yang kita doakan. Jadi kita mulai kuliah eh, keempat ya, keempat. Dan nanti kita ada kuliah pengganti ya. Kuliah berganti hari Sabtu jam yang sama ya. Sabtu ini. Kita berganti libur kemarin. Sabtu jam 13 ya. 13.10. Jadi nanti saya kirim itunya tuh. Jadi Sabtu tanggal 12 jam 13 ya. Dan hari ini materi kita terkait investment 2 kali pertemuan ya. Sehingga kita nanti ada satu chapter lagi yang belum kita ajarkan sebelum kita UTS ya. Saya materi dulu ya. Ini udah kelihatan? Kelihatan ya udah ya. Udah, Pak. Ya. Chapter 17 mengenai investasi dalam surat berharga ya, surat berharga, investasi pada utang, seperti utang atau seperti obligasi ya, berinvestasi pada sekuritas saham ya, securities, kemudian juga investasi pada ini obligasi, apalagi sudah investasi pada derivatif ya. Derivatif mungkin dipelajari di akuntansi internasional ya, derivatif. Karena ada juga nama lagi investasi lain adalah property investment. Investment kita nggak masukkan di sini. Ini dibahas hanya dua aja, obligasi sama saham. Jadi pertama nanti menjelaskan akuntansi dari debt investment, obligasi. Yang kedua menjelaskan juga mengenai akuntansi equity investment, saham. Yang ketiga menjelaskan equity method dari accounting. Nah, kemudian juga kita bahas juga mengenai ini menjelaskan equity method dan accounting. Kemudian evaluasi isu-isu utama lain terkait dengan debt equity investment. Mungkin kita jelaskan pertama debt investment dulu ya. Jadi ada tiga materi debt investment mungkin hari ini, kemudian equity investment mungkin depan ya. Apa hari Sabtu ini. Ini kan hari Sabtu kita ada kuliah pengganti. Ya. Jadi minggu depan itu kita ada satu chapter lagi. Di situ UTS kan ini kuliah keempat, kelima hari Sabtu, keenam minggu depan lagi kita review soal ya, soal. Bisa habis itu ujian UTS ya. Ada dua jenis DTP financial asset ya. Di investment itu tipe financial asset pertama adalah debt investment, yang kedua adalah equity investment.
Jadi financial asset ini dia tidak berwujud nih, tapi bukan intangible asset ya. Dia tidak berwujud tapi bukan intangible asset. Jadi intangible asset itu seperti yang saya jelaskan di AKM 1, itu adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki manfaat ekonomi semasa datang. Fisiknya tidak ada ya, tidak fisik, dan dia bukan financial asset. Kenapa? Financial asset itu nggak ada fisik juga. Maka intangible asset di definisi mengatakan eh, tidak ada fisik tapi bukan financial asset. Jadi kalau aset itu nggak punya fisik ya, dan bukan financial asset itu intangible. Piutang dagang sebenarnya juga tidak ada fisik. Ya. Itu termasuk tapi bukan, tapi piutang dagang kan digunakan untuk modal kerja pelancong. Kalau yang intangible asset digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Bedanya. Kalau di investment ini bukan untuk pelancar, tapi investasi, investasi di mana perusahaan menanamkan dananya untuk berharap imbal hasil dari penanaman dana itu, dan bukan berasal dari operasi utama perusahaan. Kenapa perusahaan motivasi apa perusahaan melakukan investasi ya? Yang pertama adalah untuk mendapatkan high rate of return, yang tinggi. Ada harapan di situ ya. Di samping dia perusahaan itu ada core bisnis ya, dalam bentuk penjualan barang dan jasa. Dia juga berharap juga ada kelebihan dana diinvestasikan. Kelebihan dana itu tidak menunggu modal kerja ya, investasikan nanti dapat hasil. Yang kedua untuk mensecure menjamin operasi tertentu atau financing arrangement dengan perusahaan-perusahaan lain, itu di security ya. Jadi itu secure ya, untuk mengamankan operasi dan uh, financing ya tertentu. Jadi contoh seperti ini ya, sepertinya bisa kalau seandainya perusahaan itu fabrikasi ya, bahan bakunya itu bahan bakunya lah uh, apa fabrikasi apa contoh, misalnya bahan bakunya biji plastik, biji plastik. Dia kan perusahaannya bergerak di bidang membuat alat rumah tangga ya. Alat rumah tangga itu banyak kan dari plastik. Jadi bahan baku biji plastik. Sedangkan di Indonesia ini ada industri biji plastik. Ada beberapa perusahaan yang menjual biji plastik. Nah kalau di go public, perusahaan itu perusahaan beli saham biji plastik itu supaya bisa mensecure operasi, aktivitas operasi perusahaan biar aman ya. Itu salah satu motivasi utama. Jadi kalau di dalam istilah itu adalah industri eh, hilir atau hulu, hulu industri hulu, ya. Hulu sampai ke hilir. Ya. Di hulu itu yang bahan baku, yang pemasok bahan baku. Hilirnya yang pembeli, si pembeli. Dan klasifikasi dan pengukuran dari financial asset itu ada dua kriteria. Ya. Yang pertama tergantung apa model bisnis perusahaan untuk pengolahan financial assetnya. Kemudian apa eh, karakteristik cash flow kontraktual dari financial investment. Ya. Jadi kalau yang kedua ini karakteristik cash flow kontraktual terkait dengan ini, dengan berhasil ya. Pokok kalau obligasi kan ada kontraktual kapan dibuat pokoknya, kapan dibuat kupon dan sebagainya. Dan sebagai sebagai ringkasan ya, klasifikasi investment itu ada investasi pada debt sama equity ya. Kalau debt itu asesmen kita asesmen dari kita akuntansi lah, itu memenuhi business model, calculation and contractual cash flow test ya. Kalau itu memenuhi business model, maka pengukurannya amortized cost. Amortized cost berarti
yang panjang kan. Obligasi kan mortgage cost. Obligasi. Mortgage cost itu sama dengan uh, initial investment ya, nilainya. Obligasi saat initial cost berapa, nanti selisih harga pembeli dengan nominal itu bisa diskon, bisa premium. Diskon premium itu yang diamortisasi setiap periodik ya, saya dapatkan lebih buku. Lebih buku itu sama mortgage cost. Dan kalau tidak memenuhi business model test ya, trading, calculation, dan selling. Kalau di atas kan dia memenuhi business model, dia harus calculation. Jadi artinya dia menghold sekuritas itu sampai di tempo obligasi di tempo. Dia harus dinilai mortgage cost. Tapi kalau tidak memenuhi business model test ya, dia digunakan untuk trading ya. Jadi sekarang jual besok ya, untuk calculation dan selling ya. Maka menggunakan fair value. Karena kalau dia investasi pada sebagai equity ya, maka tidak memenuhi kontraktual cash flow test. Kenapa nggak memenuhi? Tidak ada di perjanjian bahwasanya perusahaan tempat di investi itu menjanjikan dividen dibayar setiap 3 bulan, setiap sebulan, terus nanti uh, apa, investasi saham itu bisa dikembalikan oleh investi pada investor. Ya. Itu nggak ada seperti itu. Sehingga pengukurnya menggunakan portfolio. Jadi equity itu berpeluang sebuah kecuali equity yang pemilikannya di atas 50%, 51%. Dia sudah konsolidasi. Dia ada 70% udah bisa. 20% dia ada 70%, berarti catatan di investi sama investor di inline terkait dengan investasi. Jadi di investment itu dicirikan adanya pembayaran kontraktual atau berdasarkan dengan jatuh tempo tertentu ya. Ada kontraktual, pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu ya. Misal pokok ya, karena bunga kapan dibayar. Dan perusahaan juga mengelompokkan di investment dalam 3 kategori. Pertama adalah investment itu kelompok held for collection. Yang kedua kelompok held for collection and selling. Yang ketiga trading. Nah, masing-masing kelompok itu nanti kita bisa lihat bagaimana positionnya, bagaimana mengakui address gain atau loss, bagaimana mengakui income. Income ada income terkait dengan bunga yang bisa diperoleh dan juga laba rugi penjualan dari prinsip investment itu. Pertama held for collection. Jadi misalnya kalau held for collection dari kategori the investment itu penilaiannya di neraca ya, itu menggunakan mortgage cost ya. Jadi biasanya kalau pertama itu kalau investor perusahaan ini menginvestasikan jangka waktu lebih dari apa? Lebih dari ini, dari 3 bulan dan sebelum jatuh tempo. Sehingga realized gain loss-nya tidak ada fee ya.
sekian terus sekian terus dari itu dari obligasi pada saat berjalan ya, itu tidak ada karena udah menggunakan mortgage cost. Mortgage cost itu kayak historis ya. Dan pada saat interest diterima itu diakui sebagai ada income. Dan gain loss atau rugi dari penjualan itu diakui sebagai ada income. Nah, hold for collection and selling. Terus kan hold for collection tapi tidak ada sellingnya. Atas itu kan bisa lebih dari 3 bulan, 6, lebih 3 bulan sampai jatuh tempo, sebelum jatuh tempo. Dan tidak ada kegiatan trading. Kegiatan trading berarti bukan masuk hold collection. Kalau di bawah ini ada selling, ada trading juga. Tapi tradingnya di atas 3 bulan. Ya. Kalau trading pagi ini jual, besok jual lagi, sekarang lagi jual lagi, enggak gitu. Sehingga valuation-nya menang fair value di neraca. Dan juga mengakui diakui sebagai realized gain atau loss itu. Kalau pertama kan nggak diakui. Yang kedua kalau held for collection itu realized gain atau loss-nya diakui sebagai ada equity income dan sebagai bagian dari komponen equity yang terpisah. Equity income itu sama seperti laba ditahan ya, kan terpisah. Jadi dia itu menampung ada equity income. Udah buka ketika diterima ya, investment funds diterima, jadi sebagai income. Dan laba rugi dari penjualan diakui dari income. Nah, trade security ini ada selling ya di bawah 3 bulan. Dijual beli jual beli 3 bulan dijual lagi sampai di bawah 3 bulan lah kalau jual beli jual beli. Sekarang ada trading maka per value dan kalau terjadi unrealized gain atau loss, unrealized gain atau loss itu kalau seandainya di misalnya perempuan itu ternyata investasi sudah ada apa, sudah ada nilainya ya. Maka dibandingkan dengan harga pasar yang saat ini, dibandingkan yang tercatat, itu menimbulkan adverse gain atau loss. Tapi kalau dijual, laba rugi penjual itu realize gain or loss. Sehingga untuk yang trade security itu, adverse gain or loss itu diakui sebagai net income. Kalau kedua diakui di itu, ada income. Ya. OC kemudian. Yang pertama tidak diakui, karena ada storage. Dan ada income-nya sama kayak di atas. Sama semua ya. Dan bagaimana dengan investment kalau dimasuk kelompok amortized cost? Masuk kelompok ini yang pertama. Pertama itu allocation, di mana allocation menggunakan debt amortized cost. Nah, ini contoh. Bisa Robinson, dia beli 100.000 euro obligasi Master PG ya, dengan bunga kupon 8% tanggal 1 Januari 2019. Itu dibeli satu diskon. Itu diskon berarti bunga pasar itu 8%. Pembayarannya adalah 92, jadi dibayar 92,78. Jadi nominal 100.000, dia beli 92,78, maka diskon. Ya. Dan tempo obligasi itu 1 Januari 2024. Dan yield obligasi itu lah
obligasi yieldnya 10%. Dia mengatur hutang setiap 1 Juli. Juli dia tempoh bunganya itu dibayar 1 Juli dan 1 Januari. Jadi setahun 2 kali semi annual. Robinson mencatat transaksi investasi itu sebagai berikut. 1 Januari catatnya adalah debitnya the investment sebesar jumlah dibayarkan sebesar 278 yang pada cash. Kemudian nanti pada akhir tahun 2009 ya, dia bikin tabel. Ini kan ada amortized cost. Amortized cost harus punya tabel, tabel amortisasi ya. Ini tabel amortisasi diskon tabel. Atau obligasi obligasi dengan kupon 8%. Dan yield 10%. Itu diskon. Nah, tabel itu ini sama kayak seperti di APM1 ya. Ada 5 kolom ya, bikin tabel amortisasi. Kolom pertama itu tanggal. Kolom kedua itu adalah penerimaan cash dari kupon. Kalau kupon 8% kan setengah bulan berarti dibagi 2. 8% bagi 2 sama 4%. Kalau nominal itu berapa? 100.000. 4% 100.000 berarti 4.000. Kupon terima setiap 6 bulan. Karena misalnya tipe diperhatikan kolom itu. Pertama kolom cash diterima, berarti ini debit, cash di debit. Dan yang kedua, kolom ketiga interest revenue. Interest penambatan bunga di kredit kan di kredit. Dan bondiskon amortis. Kalau lihat ya, cashnya 4.000, interest revenue 4.610, berarti besar kredit. Sehingga bondiskon amortis itu taruhnya di debit. Jadi debit dengan mencantumkan apa? Ini debit ya. Debit itu namanya bond diskon amortisation. Debit namanya bond investment, bond investment. Ya. Bond investmentnya lah itu di debit ya. Dia kan bertambah terus tuh. Ini contoh saat di awal itu kan dia ada sistem 2,278. Ini waktu saat di amortisasi itu debitnya cash, ya, kreditnya cash revenue, tambah lagi bond diskon amortisasi kredit. Jadi selisih antara cash diterima dengan interest revenue. Interest revenue dapat dari yield ini 10% kali dengan pokoknya 100.000. Oh, sorry. Yield ini 10% kali dengan ini saldo awal dari obligasi. Kalau 1 Juli 2019 saldo awalnya kan 9278 dikali 10%. 10% kan itu untuk setahun. Kemudian bagi 2 kan 10% Juli 2 berarti 5%. 46. Jadi 5% kali 92,8 dapatnya 46,4. Kalau yang keterima juga separuh 4% per 6 bulan. Jadi perhatikan kalau selisih antara cash receipt sama interest revenue. Jadi interest revenue itu lebih besar pada kuponnya. Kenapa? Karena yieldnya tinggi 10% kan. Sehingga nanti selisih itu akan menimbulkan bonus amortisasi di debit. Debit. Ya. Makin lama nilainya makin tinggi. Kenapa tinggi? Karena obligasi itu makin lama itu makin menuju ke 100 tinggi.
Kalau jurnal pertama dibikin itu lah, kalau jurnal satu udah tadi. Start mengakui adanya bunga berjalan ya. Nah, cash ini kurang bunga berjalan di bulan Mei. Cash 4.000. Selalu cash. Jadi ini jurnalnya setiap tanggal perubahan itu selalu debitnya cash di pemain kupon. Ada investment. Investmentnya lah nah setempat ini. Jadi menambah di investment. Kemudian the revenue. Jabatan bunga 4614. Yang kedua sama juga, pokoknya ini debit cash, kemudian kreditnya itu revenue, debitnya import investment. Jadi interest revenue, investment pada interest revenue. Nah, posisi akhir tahun 2019 itu di neraca dan penjadi neraca ya. Jadi long term investment nanti ada investmentnya sebesar 93.537. Sama dari buku di tahun di Desember. Jadi 1 Januari 2020 sama dengan 3 Desember 2019. Dan bukunya 93. 93 ini jadi apa? Ada investment 93.537. Karena kan historical cost. Karena asetnya interest receivable. Receivable mana ini? Interest receivable dia nggak terima bunga tapi yang Desember belum terima bunga, tapi bunga berjalan. Sehingga awal Januari baru terima bunga ya. Interest receivable. Income statement-nya di OCI ada income and expense. Oh, ada income bukan OCI. Pendapatan bukan lain. Karena ini masuk amortis cost. Jadi besarnya 4259. Production di mana? Nambahnya dari apa? Interest revenue ada 2 kali. 4614 sama 4645. Dapat totalnya ini 9259. Jadi kupon beban apa pendapatan bunga atau 6 bulan pertama tambah pendapatan bunga 6 bulan kedua. Nah, asumsikan misalnya Robinson itu menjual investasi ini pada tanggal 1 November 2001. Ini kan 2001 berarti sini. 2021 berarti di 1 Januari 2022 ini. Ini November di antara ini. Jadi di antara tanggal 1 Juli dan 1 Januari 1 Juli 2001 sampai 1 Januari 2002. Di antara itu kan dia jualnya. Dan dijualnya dengan kurs 99,34% ditambah dengan equity interest. Equity interest itulah bunga berjalan dari tanggal 1 Juli 2001 sampai dengan tanggal 1 Januari 2002. Karena dia belum terima bunga. Ya. Berjalannya, 1 Juli 2001 sampai 1 November 2001. Lalu 1 November dijual. Nah, bunga berjalan itu merupakan hak dari investor lama ini kan. Dia mintakan ke pembeli. Minta pembeli. Ya. Maka di sini namanya dibeli dengan kurs ini plus equity interest. Itu biasa di pasar modal. Judulnya the investment berapa? The investmentnya pertama dia harus catat dulu diskon amortisen. Diskon amortisen itu mesti diskon sejak tanggal 1 Juli sampai tanggal 1 November. Pertama di investmentnya, ini berapa nih? Ekru amortisasi kan dia 783. 783 kalau 1 November berarti kan 1 Juli
1 Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. November nggak masuk ke tahun 1. Jadi 4 per 6 kali 383. Ya. 4 per 6 kali 383 dapat 522. Ini yang penyusunnya. Saat dijual tanggal 1 Desember. Sehingga investmentnya nambah 522. 52 dihitung berapa dari buku. Buku 9561 tambah dengan 522 ini. Dapatnya berapa? 96 berapa? Ini buku. Ya. Sehingga kita bisa hitung, dicari hitung seperti ini. Kalau jual obligasi kan 99750. Dijual equal interest. Ya. Karena 9934 kan 9950. Dan nilai buku obligasi per 1 November, kita bisa hitung 9561 tambah dengan amortisasi diskon. Berapa sih diskonnya? 522. 52. Jadi saldo awal tambah amortisasi diskon 522. Dapatnya berapa? Dapatnya 9561. Sedangkan diskon amortis untuk periode 1 Juli ya, 522. Ya. Amortisasi diskon per Juli sampai 1 November 22 dapat 522 tadi. Ya. 22 ini. Sehingga jurnalnya adalah kami hitung penjualan obligasi itu pertama cash itu 9975 ini tambah dengan ini bunga berjalan 2667. Bunga berjalan itu kan 4.000 di 4.000 ini berapa sih berapa? Bunga berjalan juga Bosco 9567 tambah diskon motes 522 tambah 9193. Kemudian cash ya, TSP-nya 4 bulan dari 4.000 kan 4.000 6 bulan, berarti udah 24 bulan. Jadi aku September Oktober ya, 4 bulan. Jadi 2667. Dan di investmentnya 96 197 96 193. Di investment 96 apa? Nilai itu nilai pokoknya itu. Pokok di mana? Jadi itu ada ini 96 95 nanti 1 tambah 552 ya. Dapat berapa? Dapat 96 dan 93 ya. Sehingga selisih itulah selisih cancel itu harga jual dikurang dengan nilai buku. Harga jual kan 9975. Kurang nilai bukunya. Nilai buku berapa? Buku 99750. Ya. Oh, sorry. 9193, sorry. 9193. Dapatnya 353. Jadi investment termasuk kalkulasi amortized cost itu calculate sen. Tapi nggak ada sen. Kelompok kedua, di investment kelompok kedua itu, jadi di investment di health calculate sen. Selling itu mengikuti jurnal akuntansi yang sama ketika the investment calculate sen selama pelaporan. Hal ini di mana mereka dicatat sebagai amortized cost. Jadi bagaimanapun masing-masing tanggal pelaporan tulisan segi berikut. Ya. Yang pertama adjust langkah juga. Adjust amortized cost per value. Ya. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi kan buku ini lain amortized cost. Ya. Kalau kedua kan per value itu. Nah, setiap unrealized holding gain atau loss dilaporkan sebagai bagian dari recouped income daripada dalam profit and loss statement.
Banget sih. Ini pada tengah setiap tengah laporan ya, tulisan harus adjust sama test cost-nya ke value. Ini kan hypothesis itu berat di situ. Hypothesis itu kelompok kedua ini di samping perusahaan itu melihara test cost, dia juga melakukan adjustment test cost setiap akhir pelaporan itu. Nah, kemudian setiap analysis holding gain atau loss dilaporkan sebagai nilai kunci daripada bagi profit and loss. Nah, ini kita contohnya. Nah, ini banyak banyak sekali pelik-peliknya. Misalnya Grab PLC membeli 100.000 pound sterling ya. Itu aplikasi itu apa? Umurnya 10%, kemudian 5 tahun, uh, dibeli 1 Januari 2019. Jadi dengan interest payable on 1 Juli ya, dan 1 Januari. Obligasi dijual, obligasi dijual untuk 108.1, di mana hasil Rambon premium adalah 8.001 dan efektif interest rate-nya adalah 8%. Graf mencatat pembelian dari obligasi sebagai berikut ya. Jadi pertama ya, ini collection lihat baik ya. Collection dan selling. Jadi sampai dia melihara buku apa daftar motor cost, dia harus adjust ya. Haruskan per value karena per value penilaian. Nilai itu di investment itu dicatat sebesar harga belinya 8 ya. Jadi ada bom premium sebesar 8.101. Dan cash lah 108.101 ya. Ini tabel amortisasi premium ya. Kenapa premium? Karena harga beli di atas nominal ya, dengan 3,8% ya. Jadi pertama di sama ke tabel amortisasi diskon. Ini amortisasi premium juga sama, cuma beda ada bedanya. Kalkulu sama. Pertama tanggal sama. Cash receipt sama. Receipt ini kupon. Ini kan kupon diterima apa setiap berapa? Saat 2 kali setahun juga, Januari dan 1 Juli. 1 Juli dan 1 Januari. Jadi yang pertama, eh, 6 bulan pertama itu diterima kupon 5.000. Kita SPU dari mana? Dari 8%. 8% dari 108 ini. Kan yieldnya 8%. Kupon 10%. Ya. Maka di premium. Karena premium? Karena investor cuma 8% harapannya, tapi kupon bisa memberikan return 10% untuk kupon. Saja kuponnya premium. Namanya 8 itu dikasih 10 kan premium. Tadi enggak, mau 8 dikasih, maunya 10 dikasih 8, berarti diskon. Balik itu.
Nah, kemudian jadi nanti dikurangkan 108 dikurang 76, dikurang terus ya. Nanti saya tempo ini 100 ya. Tidak diskon-diskon tadi kan ditambah karena diskon berapa tambah supaya nanti jatuh tempo nilai sama nominal. Jadi ingat ya kalau yang cash itu dari bunga 10% ya, dari 100.000 6 bulan bagi 2 berarti 5.000. Kalau interest revenue dari diskonnya 8% dari buku awal 108. Ya selisih antara cash receipt dengan interest revenue dengan 76 ya. Jadi ini selalu debit cashnya, ini kredit ya, sehingga debit lebih besar pada kredit sehingga obligasi taruhnya di debit di kredit. Nanti kita jurnalnya seperti ini ya. Cash the investment pada interest revenue. Selalu begini jurnalnya. Nah, 31 Desember 2019 kita membuat jurnal untuk mengakui interest revenue sustainable pada the investment. Kemudian interest revenue. Jadi 497 ya. Kemudian interest receivable 5.000, kemudian selisihnya 703 ini. Merupakan tambahan di investment. Kurang investment. Nah, untuk mengaplikasikan metode bervalue pada kelompok kedua ini, misalnya di akhir tahun 2019, untuk masalah aplikasi 105, kan di bukunya 106,32 kan. Maka dia bikin jurnal tulisnya seperti ini, bagaimana 106 jadi 105. Berarti jadi kenaikan berapa? Turunan ya, turunan dari 106 turun jadi 105. Besarnya sebesar 172. Maka itu masuk ke kelompok ada akun namanya portfolio adjustment 132. Selalunya di kredit sebagai faktor pengurang. Kemudian berikutnya tentang web AG ya, web AG ini kan itu web AG. Ini nggak pakai portofolio ya. Ini contoh-contoh lain, ini contoh lain. Nah ini, ilustrasi portofolio security ini beda contoh sama sebelumnya. Jadi web AG perusahaan ini memiliki dua utang ya, dua apa? Dua debt security, investment debt ya. Karena kita masih investment debt ini. Itu dikelompokkan sebagai held for collection and selling. Jadi ingat ya. Kalau held for collection berarti dia dipegang dulu lama. Karena dia mortgage cost. Tapi kalau selling ini per value. Berikut ilustrasi yang mengidentifikasikan mortgage cost, per value, dan unrealized gain or loss. Jadi tabel ini bisa menunjukkan berapa mortgage cost ya. Mortgage cost-nya. Kemudian juga per value-nya. Cost mortgage cost itulah mortgage cost saat initial cost. Saat apa di buku sekarang. Kemudian per value, unrealized gain atau loss. Diperhatikan ini agak sedikit rumit ya. Kalau nggak ngerti repotnya. Bukan, jadi belajar itu bukan ujian. Ujian mah nyontek bisa dulu sedikit punya. Ya. Ditanya ada satu pun susah. Jadi kalau sudah akuntansi itu ilmunya hanya sekedar ujian. Kita tidak akan bisa menikmati bagaimana nikmat jadi akuntan profesional gaji besar ya. Dan kalau di kantor akuntan bisa miliaran penghasilan setahun, kita akan menikmati karena nggak menguasai akuntansi. Kalau yang profesional itu masih akuntansi. Jika sudah bekerja bagi marketing, ya. Sudah bagi pembuat saja nggak naik pangkatnya. Ada juga di bagian SDM taruhnya, komisaris. Ya. Yang gaji itu biasanya lebih kecil. Itu saya ingat lagi mendapatkan ilmu akuntansi itu bukan nilai apa, motivasi nilai PK. Kan selain PK kalau oleh ini kan nggak belajar bisa dapat A kan. Kan itu motivasi cari ilmu. Ilmu itu harus bisa bersaing dan ketat sehingga
bisa dapatkan tujuan baik sebagai besar. Gaji besar itu saya bisa berzakat, beramal, membantu orang susah. Orang Islam belum miskin nggak bisa berzakat. Orang Islam itu kaya, dia bisa membantu orang. Kaya kan relatif. Saya bisa bantu orang, ada adik kandung, kakak kandung, udah syukur tuh, punya peran. Coba kalau sudah miskin, gaji pas-pasan. Mana sudah membantu saudara, nggak bisa kan? Karena mau naik haji, susah. Maka untuk menjadikan supaya sudah mendapat kerja yang baik, ilmunya sedang. Coba saya lihat bagaimana orang non-muslim itu bekerja keras mencari ilmu. Ya, ilmu. Mereka sampai S3. Begitu pulang mereka menguasai jabatan penting di Indonesia. Ya, orang Islam lagi cari aja. Dikira ini, wah ini gara-gara ini nih, gara-gara rasis. Enggak juga. Karena orang Islam itu nggak sadar juga. Mereka giat belajar. Tetangga saya banyak non-muslim. Ini tetangga saya separuh lebih orang non-muslim di BSD. Mereka giat banget belajar. Belajar itu bukan belajar ciri nilai, butuh sungguh-sungguh belajar. Ilmu cari. Ini contoh ini aja kalau nggak ngerti sudah gimana jadi konten profesional. Nggak ngerti. Ya. Dilecehkan sama klien nanti. Dilecehkan sama satu kerja lain kalau di rapat nggak beres. Ya. Itu saya ngalami itu. Selama saya jadi wakil satu selama 7 tahun ya. Apa kalau bagi libat itu nggak kuasai di bulan-bulanan ya. Tansinya, uangnya, di SDM-nya susah ya. Saya situ. Tapi kalau coba so ilmunya banyak di satu belajar keras, wah itu enak tuh. Itu kerja aja bisa ya. Di rapat juga enak dengar. Itu sekarang bosan saya selesai pakai satu. Masa berani ngomong sekarang dulu nggak berani. Lagi pakai satu nggak enak ya. Di tahun sebulan itu banyak cerita saya sampaikan, tapi saat jadi pakai satu saya diam. Jadi itu kembali lagi di sini ya. Saya nggak mengingatkan aja, karena sebagai guru saya itu harus mengingatkan. Kalau saya nggak ngerti ya terserah mahasiswa lah ya. Bisa kehidupan saya bisa sampaikan. Banyak tuh yang alumni satu yang bekerja asalkan ini satunya nggak belajar. Itu nggak pernah lulus ya. Wawancara ngaco. Ya. Tapi yang pintar itu tetap diterima insya Allah. Yang ilmu banyak itu pasti nggak pandang dari mana asalnya. Tidak pandang agama, tidak pandang asal usul, tidak pandang oh dia menguasai pasti itu. Ya, tidak pandang apapun. Belajar keras, bukan masalah IQ. Nanti IQ rata-rata. Reputansi itu IQ rata-rata bisa dipintar banget. Orang IQ tinggi tapi pemalas nggak bisa juga. Banyak sih IQ tinggi pemalas banyak sekali. Ya. Itu yang suami pembantu saya itu IQ tinggi banget. Yang pembantu saya yang tukang cuci itu IQ tinggi tuh. Karena aja juara-juara tuh. Dulu SD juara umum, SMP juara umum. Ya. Cuman nggak lah dia itu sekolah. Ya. Ya, suami juga pintar, tapi karena pemalas nggak malas sekolah. Sekarang nyesal ya. Dia hati-hati sudah baca motivasi berkali-kali suruh ngomong ke mahasiswa. Coba supaya sadar ya. Motivasi sekarang beda sama zaman saya. Zaman saya motivasi PK karena kamu di PK susah dulu itu ya. PK 3 pasti orang pintar, pasti pintar lah PK 3. Nggak bisa enggak ya. Nilainya kalau ujian itu kalau salah salah aja sama dosen. Kalau ujian salah benar juga. Orang bodoh dapat A juga sekarang. Bagi yang kompresen ya semua ya. Salah. Tapi kan terjadi nanti saat kompetisi ketika sama seperti atlet ada misalnya A B C. A ini atletnya digenjot sama pelatih. B udah ngasal aja. C itu ngasal juga. Yang kedua pasti A lah. Pasti A juara. Ambil C juara. Ya, pastikan. Jadi itu ya. Jadi ini coba perhatikan. Jadi Immortus Course itu adalah dari buku pada tanggal 3 Desember 2019. Bukunya ini nih.
Ini buku ini. 1 Julai 2020 berapa ada buku obligasi ya ini 106 di 32. Jadi kemudian fair value harga pasar saat pada 31 Desember 2019 selisihnya realized gain atau loss. Ya. Jadi sekuritas utang pertama, kedua, total portofolionya 293, dari bukunya portofolio 284. Sehingga realized gain or loss adalah 9537. Jadi realized gain or loss ini 9537 itulah saldo dari portfolio adjustment. Portfolio adjustment adalah 9537. Ya. Ini. Ya. Oh sini 9537. Nah kalau seandainya ini kebetulan saldo portfolio adjustment nggak ada saldo awal. Kalau ada ya maka kadang ceritanya ya, kadang ceritanya. Jadi misalnya saldonya itu di awal itu ada 10.000 misalnya 10.000 ya 10.000. Perlu adjustment kan 9537. 10.000 tambah 97 berapa? Kalau bisa tambah bisa kurang, ya tambah bisa kurang. Nah adjustment ini merah itu. Kalau 10.000 gimana? Bagaimana 10.000 jadi 9537 dapatnya berapa? Itu yang dijadikan tuh jadi isi angka tengahnya. Jadi nggak harus dikurangi ditambah, itu logika itu. Harus saldo perlu adjustment kan jumlah ini nih, jumlah thresholding gain-nya 9537. Kalau sudah awalnya 0 berarti yang adjustment 9537. Tapi kalau sudah awalnya itu adalah negatif 5.000 berarti adjustment berapa? 5.000 tambah 9537 dapat negatif 14.537. Tapi kalau sudah awalnya debit positif 1.000, berapa adjustmentnya? 9537 dikurang 1.000, jadi negatif 8.537. Jadi nggak dihafal, logikanya itu penting. Ya. Nah ini mahasiswa banyak nih nggak tahu nih. Ya, kalau ditanya nggak tahu, tapi jadi bisa tanya nggak tahu deh. Jadi jawaban ujian tahu dari mana dapatnya, diam aja. Parah banget. Karena sekarang tuh orang cari pegawai itu bisa menguasai, bukan pegawai tampilan cantik, ganteng, nggak penting, penting bisa menguasai nggak. Kalau sudah kerja di KP itu kan mereka untuk junior, yang penting tahu pengantar akuntansi, tahu audit, tahu intermediate ya. Nah, kalau kalau hanya terus itu nanti saya jadi clerk terus tuh, jadi auditor junior terus. Saya jadi jutu senior karena pertimbangan judgmental nggak ada. Kita nggak ngerti kenapa begini, nggak ngerti apa ngerti. Jadi bisa teknis. Ya. Nah ini ke per adjustment, perhatikan per adjustment. Kalau seluruhnya 0 ya, maka adjustment yang sudah sebenarnya lah 9537. Suara akhirnya 9537. Tapi kalau soalnya 1.000 ya, 1.000 ini tambahan desain. Tambahan di buku nggak ada nih. Kalau soalnya debit 1.000 maka adjustmentnya 10.537 karena bagaimana 97 surat akhir jadi 10.000 ini 1.000 ini jadi 9.537 di kredit ya. Ini kan kreditnya. Ini surat akhir di adjustment. Sekarang adjustmentnya 10.537. Tapi kalau adjustment saldo awal portfolio adjustment itu 1.000 di kredit ya, maka seluruh akhir kan harus sendiri ini kembali seluruh akhir di sini. Di sini. Oh, ini nggak bisa nggak bisa di sebentar. Salah. Ini salah ya, sebentar. Oh, nggak bisa. Ini dia apa? Oh, nggak bisa. Ini harusnya ini saldo akhir itu bukan di sini, Ya. Di kredit ini saldo akhir.
Kan debit. Debit. Jadi 957 tambah 1000 berarti ini di 10.000 di debit adjustment. Dan kembali lagi sini. Berarti jurnal penyusunan dilakukan lah itu portfolio adjustment di kredit. Kredit ya. Adjustment di kredit. Debitnya adalah holding gain loss equity. Ya. Ini. Nah, bagaimana kalau dia itu menjual security debt ini yang kelompok held for collection and selling ya. For collection ini singkatan dari FCS ini lah kelompok kedua ini. Jika berusaha menjual obligasi sebagai tempo ya, maka dia harus melakukan jurnal untuk meremove dari debt investment account amortized cost bonds yang dijual itu. Yang kedua, realized gain atau loss dari penjualan dilaporkan sebagai other income and expense ya, dalam income statement. Contoh misalnya, misal WebAG itu menjual Watson Bond besar City 27 ini, Juli 2020, mana ini? Ini sorry. Ini kan dijual Watson Bond di 1 Juli 2020. Data ini berapa? Jual 90.000 ya. Pada di mana pada tanggal ini amortized cost 94.214. Sehingga selisih amortized cost ini lebih buku dengan harga jual terdapat loss on sale on bond. Ya. Saya jurnalnya lah cash 90 ini. Ya. Jualnya. Kemudian pada bukunya the investment 94.214 dikurangi kan selalu debit, dijual di kredit. Sehingga selisih antara dari buku investment dengan hasil terima dapatnya loss on sale investment. Ini realized gain on sale. Realized. Sehingga web itu melaporkan hasil realized cost loss-nya dalam record income expense. Itu seperti ini. Mesti tidak ada pembelian lain ya. Penjualan obligasi 2020. Sehingga posisi obligasi seperti ini sekarang. Akhir tahun kan dijualnya tanggal 1 Juli 2020. Akhir tahun 2020 ya, belum informasi seperti ini. Kan tinggal satu kita jual. Ya. Maka di sini amortized cost 2.000, per value 195, ini per value-nya. Nah, sehingga gain loss-nya 5.000. Ini saldo per value adjustment di akhir tahun 2020. Serawanya 9537 di sini. Serawanya ini. Nah, 957 serawanya kan. 2011 ini. 2020 jadi sebelum awal kan. Awal. Padahal saldo akhirnya 5.000. Bagaimana caranya? Saldo akhir 5.000 di kredit dikatakan negatif. Bagaimana caranya kita mengadjust supaya saldo awal negatif 9537 jadi saldo akhir negatif 5.000. Kan saldo akhir 5.000. Tentu saja ini dikurangi kan? Dikurangi. Jadi 957 dikurangi supaya dapat 5.000. Jadi kurang debit. Di debit ya, portfolio adjustment debit 4557. Kemudian pada realized holding gain atau loss equity. Ini masuk ke equity ya, realized holding gain atau loss ya. Masuk OC ini, ada consumer income ya. Ada consumer income, karena ini tadi consumer income. Ini 4537. Jadi sudah perhatikan meskipun harga turun ya 205, tapi adjustmentnya realized holding gain-nya 4537. Itu soal laba kan kredit laba. Soal laba ya. Di kredit. Oh, kredit ya, soal laba 4537. Ya. Karena untuk mendebitkan portfolio adjustment 4537 supaya seluruhnya 5.000. Awalnya kan 957 di kredit, sebagai debit kredit 5.000. Bagaimana supaya dia jadi 5.000 ya? Di ini kan portfolio dia di debit. Jadi yang dihafal ditambah kurang tergantung kondisinya.
Sehingga laporan laporan keuangan berapa? Jadi dalam penjelasan laporan keuangan, financial statement dari posisi terakhir itu investment tinggal 195.000 yang ini. 195.000 yang ini ya, posisi available-nya. Kemudian nanti interest receivable nggak ada. Karena di interest receivable juga nggak ada interest receivable. Ya. Kemudian equity-nya 5.000. Equity dari mana? Dari OCI masuk akumulatif ada kursi income 5.000. Ya, ya ini 457. Ya, sorry, kursi loss 5.000 ini loss 5.000 masuknya. Oh ini kan ini lain lagi 457 kan untuk adjustment. Ya, ini ada resulting gain, nah maksud di sini. Jadi ada income spend loss and sell investment 4214. Penjualan ini ada penjualan tadi kan hanya 4214. Ya. Sempat sama ini sama tadi itu yang akumulatif reducing ke 5.000. SP-nya nggak ada. Ya. Dan ketiga, kelompok tiga di trading. Jadi obligasi kelompok ketiga. Di kelompok satu amortized cost ya. Kelompok dua satu kan ini variable portfolio ya. Ini variable portfolio and selling itu ya kelompok kedua. Dulu kelompok kedua itu namanya variable portfolio. Kelompok satu itu namanya at maturity. Ya. Dipegang sampai tempo. Ya. Yang belum itu catatannya kelompok kedua. Nah, kita harus melakukan diskon, promosi diskon semua premium, baru dibandingkan dengan premium. Kalau trading ini lebih gampang. Trading ini kita tidak usah membuat daftar amortized cost atau amortized cost atau bentuk amortisasi premium untuk diskon, nggak usah. Ya. Karena kan juga pendek gitu. Sebelum 3 bulan dijual lagi. Kalau yang kelompok dua itu kan dia juga panjang, dijual atas 3 bulan. Ya. Bisa lebih setahun. Nah, ini. Jadi perusahaan ini sering hold the investment dengan maksud untuk dijual kembali dan jangka pendek. Nah, the investment ini sering disebut sebagai trading investment. Jadi kalau dia beli obligasi dimasukkan untuk dijual kembali jangka pendek. Maka perusahaan melaporkan trading security dalam akunnya itu. Sehingga laporkan dengan fair value ya, fair value. Kemudian unless holding gain atau loss itu dilaporkan sebagai bagian dari net income. Ya. Dan holding gain loss itu adalah net change dalam fair value dari security dari satu periode ke periode lain. Eksklusifnya dividen, interest revenue, tapi tidak diterima. Belum terima. Kita contohkan kelompok trading. Itu lebih gampang ya, daripada pencatatan pertama dan kedua itu mencatat seperti kelompok satu dan kelompok dua dipadukan. Kelompok satu ini kelompok tiga enggak, dia tidak seperti satu dan tidak seperti dua, dia lebih simpel. Dia asumsikan bahwa 30 Desember ya, Western Publishing menentukan security untuk portofolio sebagai berikut. Jadi portofolio itu security diperdagangkan di 3 bulan masih kelompok trading. Ya. Pada akuisisi Western Publishing ini mencatat security ini at cost, ya, at cost dalam akun yang terkait dengan the investment. Jadi
Ini penilaian pertama dari portofolionya, tahun pertama 2019. Artinya sebelum tidak ada rekening portfolio adjustment saldonya ada. Saldo portfolio adjustment nggak ada sebelum. No. Bentar. Jadi ini contoh, dia multi cost di mana tradingnya. Jadi initial cost multi cost kan initial costnya. Jadi dibeli pertama kali 43, 6, dan seterusnya. 314, 450. Kemudian portfolio 51, 35 dan seterusnya. Sehingga kalau obligasi pertama itu harga naik ya, sudah turun. Ketiga naik ya. Total portfolio itu naik 3750. Jadi artinya saldo portfolio adjustment, saldo debit saldo akhir tahun 2019. Awalnya nol, saldo awalnya nol, berarti ya, adjustment untuk portfolio adjustment inilah 3750 ya, gitu. Gunanya lah ini ke debit tuh. Portfolio adjustment di debit ya, ini ke debit. Pada unrealized holding gain untuk loss income. Masuk income, berarti kan penjelasannya equity. Kita masuk OC, recovery income. Ini kan pendapatan tambahan lain. Nah, kemudian juga portfolio option. Perusahaan memiliki opsi itu nanti pilihan untuk melaporkan eh, beberapa realisasi aset di fair value dengan semua gain loss terkait dengan change perubahan dari fair value. Laporkan dalam income statement. Ini menerapkan apa instrumen by instrument basis. Dan secara umum tersedia secara umum hanya pada waktu perusahaan pertama kali membeli realisasi aset tersebut terjadinya variability. Dan perusahaan harus mengukur instrumen ini pada nilai portfolio adjustment sampai perusahaan itu no longer has ownership ya. Ini contoh ya, contoh. Misalnya HDIG membeli obligasi terbitkan oleh Jerman Central Bank. Hardy berencana untuk menghold the investment sampai dia tempoh 5 tahun. Berarti masuk kelompok pertama ini. Pada 30 Desember 2019, amortis cost ini akhir tahun ya. Itu investment adalah 100.000. Portfolio pada 30 Desember lah 113.000. Ini kan dia buku 100.000 akhir tahun 2019. Dan portfolionya akhir tahun sama itu 113.000, ini 13.000. Jika memilih portfolio option untuk menghitung investment ini, maka dia mencari jumlah sebagai berikut. Dia investment pada realized holding gain loss income. Ya.
Jadi bukan ke rekening portfolio adjustment, tapi di investment langsung menambah di investment. Ya. Jadi dalam situasi ini Hardy menggunakan di investment account untuk mencatat perubahan portfolio itu Desember. Ya. Dan mereka ini tidak digunakan, hal ini tidak digunakan untuk portfolio adjustment account. Jadi tidak menggunakan rekening portfolio adjustment account, dia langsung ke akun DP investment. Kalau sebenarnya kan di DP-nya portfolio adjustment, ya, ini enggak. Ya. Dia realized gain loss dicatat sebagian dari net income, bahkan melalui apa pengelolaan investment atau progression basis. Ya. Dia harus melanjutkan penggunaan berbagai metode untuk mencatat investasi ini sampai it no longer has ownership responsibility. Berarti investment mungkin kita minggu depan aja bu, investmentnya. Investmentnya kita lanjutkan minggu depan aja. Ini berapa? Setengah 3. Oke, kita teruskan sampai di mana nanti kita akhiri. Kita sampai jam 3 aja. Jadi pertama tadi apa debt investment, sekarang equity investment. Debt investment itu ini sudah jelaskan apa klasifikasi transaksi debt investment. Ya. Ada 3. Pertama Alpha collection. Ya. Alpha collection ini dia dipegang sebagai tempo. Ya. Yang kedua collection and selling. Dia dipegang sebagai tempo tapi bisa dijual sebagai tempo. Ya. Sehingga kalau yang pertama itu yang menggunakan modest cost nilai di neraca, kalau yang kedua portfolio tapi tetap melihara modest cost. Kalau yang kedua trading itu dia tidak perlu melakukan modest cost, amortisasi diskon premium nggak perlu, ya, lebih simpel. Nah sekarang equity investment yang kedua. Equity investment itu menyajikan ownership interest, ya, kepentingan pemilik, ya, seperti saham biasa, perkara atau saham modal lainnya, ya, punya lain. Kemudian hak untuk memperoleh atau melepas kepemilikan owner's interest itu berdasarkan posisi ditentukan oleh harga seperti warrant and rights. Itu bisa juga. Di cost termasuk pembelian harga, security, broker commission, and fee, catat sebagai spend. Jadi harga beli security, ya, dan broker commission and fee catat sebagai spend, ya. Bukan dicatat sebagai apa mengurangi. Kecuali kalau ini transaksi equity. Dari sisi si investee, broker commission dan fee itu dicatat sebagai pengurang dari harga penjualan perdana, harga penerbitan. Tapi kalau di sisi si investor, broker commission dan fee diakui sebagai expense. Karena dia bukan transaksi modal di pandang investor. Ini bisnis transaksi modal masuk bagian pengurang dari harga penerbitan. Di tingkat apakah satu corporation atau investor mengakuisisi kepentingan dalam common stock perusahaan lain yang investasi, ini secara umum ditentukan oleh terima akuntansi untuk investment subsequent to acquisition, untuk investasi, ya, yang subsequent diurutan dari perolehan itu. Jadi perolehan itu, ya, level tingkat keterpengaruhan dari investor terhadap operasional investasi, ya, baik kebijakan jangka panjang atau jangka pendek, ya, itu ditentukan oleh kepemilikan, persentase kepemilikan. Ini ada 2 level influence, level tingkat ini, pertama tingkat level pengaruhnya. Kalau seandainya pemilik di bawah 20% itu level pengaruh sedikit, tapi kalau atas 20% signifikan. Tapi di atas 5% ada di samping pengaruh juga kontrol. Jadi minyak kontrol juga pengaruh. Jadi level ini
tidak ada pengaruh. 20 sampai 50 ada pengaruh signifikan. 50 sampai 100%, di samping pengaruh signifikan juga ada kontrol terhadap investasi itu oleh investor. Ya. Mesti perusahaan anak, perusahaan induk. Ya. Metode pilihannya kalau pemilikan 0 sampai 20% fair value, kalau pemilikannya 20 sampai 50 itu equity method, kalau 50 sampai 100% di samping equity method dia harus konsolidasi perempuan. Ya, itu artinya. Jadi sampai equity method dia harus konsolidasi. Sama ini bukan kontrol signifikan, signifikan dari bisa kontrol. Ya. Udah kategori dari transaksi investment equity. Ini kan tingkat apa konstruksi kepemilikan dampak terhadap level of influence yang menjadi penilaian. Uh, uh, uh. Nah, kategori dari equity investment itu holding less than 20%. Kalau lebih 20%, ada dua kategori, trading non trading option. Ya. Kalau kategori holding kepemilikan yang terhubung 90%, ya, kemudian nanti kepemilikan di atas 50%. Kalau dia kalau dia itu kepemilikannya di bawah 20%, bisa trading, itu portfolio. Tapi sebagai net income. Kalau dividen deklarasikan dan tapi gain on loss from sell. Ya. Kemudian kalau dia itu non trading option, itu portfolio juga. Seperti kalau di aplikasi seperti available for available for sell and selling ya. Itu diakui ada komisi KDOC dan sebagai bagian terpisah dari komponen equity. Kalau harus dideklarasikan diakui sebagai pendapatan ya, gain on loss, tapi juga pendapatan apa, laba rugi dari penjualan itu diakui sebagai pendapatan. Dan kalau pemilikan 20 sampai 50% ya, itu pilihan neraca equity method. Kemudian realized holding gain-nya tidak diakui. Kalau dari income efeknya secara proporsional share dari investasi net income. Jadi income diakui secara proporsional kepemilikan. Jadi inline. Holding more dan 20% konsolidasi. Ya, kan tidak diakui karena dia sudah di buku ini. Dan tidak bisa aplikasikan. Ya. Kenapa konsolidasi? Kita lihat bagaimana kepemilikan kurang 20%. Ya.
Nah, kalau kepemilikan kurang dari 20% ya, berdasarkan IFRS atau PASB atau SK kita sama, itu pre-assumption bahwa equity investment adalah masuk for trading. Kalau dia masuk for trading ya, karena palingan sedikit ya beli jual. Nah, jurnal accounting and reporting rule-nya sebagai berikut. Investment delay per value, sama tadi. Kemudian dicatat mencari risiko atau loss dan income. Ya. Dengan harga itu income bukan kayak ada passive income. Ya. Operation mengizinkan perusahaan untuk mengkelompokkan beberapa equity investment sebagai non trading. Jadi di jurnal accounting and reporting rule investment ini udah. Ini contoh ya, ilustrasi. Yang jelas pencatatan ya, saham ini lebih gampang pada utang. Ya. Masih repeat utang. Kalau yang saham ini repeat juga, tapi masih repeat utang. Nah itu sudah kuasai, nggak bisa nggak. Kalau sudah nggak bisa menguasai, maka cara menguasai itu baca, latihan. Latihan itu, ini kan saya selama semester ini saya uji coba nih. Saya nggak menyuruh saya bikin latihan. Ya. Kalau baca nggak sendiri. Ya. Dulu kan saya suruh latihan musil sekian. Frustasi saya, kenapa sama aja jawab kunci semua, percuma aja. Udah nggak sesuai lagi. Kalau sudah nggak cek latihan, tunjuk sendiri. Di praktik nggak bisa apa-apa, jangan salahkan saya. Karena saya kuliah lu nggak pernah berdasarkan asisten dosennya jelatin saya kesadaran sendiri jelatin. Semua soal jawab di buku itu saya cari semua terus terang aja cari semua. Bisa belajar sekarang belajar investment nih. Selama seminggu depan ini mulai dari hari Kamis sampai Selasa depan saya selesai mengerjakan semua soal latihan di buku ini. Bukan soal PR dosen PR-nya 1, 2 ngaco itu. Ya. Kerjakan semua. Ya. Sehingga siapa butuh teori seperti ini tahu. Karena mengerjakan latihan sama seperti pengalaman praktek. Misalnya. Saya udah tahu diri dulu. Kalau mengerjakan latihan semua, itu udah pengalaman praktek. Itu, ya. Tinggal bikin reporting, ya sesuai format perusahaan saja. Jadi, ini sudah tahu. Karena akuntansi itu betul-betul dipakai praktek semua, nggak ada enggak. Kalau saya belum pakai, berarti saya belum jadi kepala seksi. Gitu. Atau kerjaan saya terbatas, karena di akuntansi kalau perusahaan besar, karena megang buku utang, bukan buku utang aja. Karena megang buku SDM aja. Karena megang buku ABC ya. Misalnya eh, biaya, biaya pembelian lah, ini megang buku aja. Itu saya pegang. Kalau perusahaan kecil kan semuanya. Mendingan. Kalau udah jadi DSI kan jadi level manager udah tahu semua. Itu ada demi EBS yang jadi manajer akuntansi. Ya, ada banyak beberapa orang. Tapi saya perhatikan mereka dulu rajin, rajin dan juga bertanya di kelas. Ya. Karena mereka belajar sebelum saya kasih kita belajar. Kembali ke sini, ini contoh. Tanggal 3 November 2019, Republik SE membeli saham biasa 3 perusahaan, ini 3 perusahaan portfolio. Masing-masing investasi eh, menjanjikan kepemilikan di bawah 20%. Ya. Sehingga investasi saham ini masuk kelompok kelompok trading. Nah, ini pembelian dia itu Burberry, Nestle, Set, Regis, Pub, Co. Jadi totalnya di 14, 550 euro. Berapa euro? Nah, dia akan catat seperti ini. Bikin investment pada cash. Tanggal 6 Desember ya, bulan ini 5 cash dividend. Cash dividend dari saham Nestle ini. Saya catat apa cash ya, pada revenue. Ya. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2019 perusahaan
equity investment Republika ini portofolio memiliki carrying value atau portfolio dengan sebagai berikut. Jadi kita tahu 19 ini portfolionya. Ini carrying value. Carrying value itu initial cost yang nggak berubah nih. Carrying value nggak berubah. Dan bukunya sesuai dengan harga initial cost. Jadi sama ini nih. Portfolio itu harga pasar. Sehingga totalnya adalah 35.550. Jadi saldo portfolio adjustment ini akhir tahun 2019 harus negak kredit di 3550 sehingga nilai portfolio saham investment equity sendiri jadi 683000. Kami jadi neraca kan total apa investment in stock instrument share itu cost 71850. Dan dikurang dengan hasil kredit dikurang value adjustment 3550 sehingga nilai value-nya lah 083 itu gambarannya. Sehingga kita kan ada jurnalnya tentu saja ini seluruhnya kan nol. Jadi holding gain 350 ya karena dia di kredit, value adjustment di kredit. Ada pertanyaan nggak? Nah ini tanggal 31 Desember 2019. Nah tanggal ini berlanjut contohnya, berlanjut. Tanggal 3 Januari 2020 tahun berikutnya. Dia menjual semua saham Barbary Ordinary share dia terima harga 287 di 20. Ya, ini. Jadi dijual 287, dia buku berapa? Dia buku kan 259. Sehingga dia dapat laba penjualan 27.000, 520. Jadi dapat cash pada investment di kredit dihapus ya. Kemudian sell 27.520. Itu dah. Ya. Nah, pada akhir 2010 Februari, dia beli tambahan baru. Continental Truck namanya. Itu 1.000 lembar saham, persahannya 12,75. Tambah broker commission 1.850. Ya. Ini semua portofolio jadi gini. Ini tadi udah dijual satu, tambah lagi yang baru. Baru apa? Continental Truck Industry sama Set Regis Pub itu yang lama. Nah ini truknya 25 juta ya dibelinya. Harga sekarang udah 28. Udah naik ke 350. Nah, sehingga saldo akhir perwira berapa? Ya ini 66.100 ini. Selalunya kan negatif, harusnya kan debit 66.100. Selalunya ada kredit 3550. Bagaimana kita mengejar supaya dari saldo awal kredit 3550 jadi saldo akhir debit 66.100. Cara gimana? Cara ya ditambahkan di debit 11650. Right. Jadi nggak ada surafal ini dikurang ditambah enggak, tergantung aja ya kondisinya. Jadi intinya bagaimana saldo akhir itu, karena surafal itu jadi saldo akhir sekian, itu aja.
Bentar ya, saya ada. Bentar. Sebentar ya, saya ada itu. Bentar, aduh. Oke, selanjutnya ya. Jadi itu ya, jadi ya apa selanjutnya ya. Jadi diasumsikan bahwanya tanggal 10 Februari 2020 Republik membeli 25 kontinental ini posisi kontinental untuk ini. Sehingga dia harus mengadjust apa sebesar 101,050 di DPT ya. Karena selalu lagi harus 66 100. Awal ada 3350. Itu ya, jadi berbeli 101,650 pada adalah Solingen 101 50 ya.
Nah, kemudian bagaimana kalau non trading ya? Ketika non trading. Non trading itu masuk OC ya, OC. Masuk OC ya. Jadi mungkin ini kita lanjutkan minggu depan aja ya. Minggu depan selanjutkan sampai halaman berapa? Sampai halaman sorry. Sampai halaman 47 ya, 47. 47. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, gimana komputer saya gimana, Mbak? Udah diperbaiki? Sampai catatan saya itu sampai lama sampai eh, ya ya. Oke, sekarang kita itu apa? Ini jawabnya sih. Sparta, Pak, Sparta. Iya, 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 Pak. Iya, iya. Iya. Oh iya, Pak. Saya tunggu, Pak ya. Nanti kasih tahu, Pak ya, kalau udah selesai ya. Iya, iya. Ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Sesuai dengan informasi itu, biar teknisi yang udah diinformasikan sebelum ke APC itu. Ya, Pak ya. Ya, kalau udah dikasih harganya, tadi kan 7,5. Dia minta 1,5 kan itu. Karena dia udah kasih tahu ke saya. Kan lanjut aja sebelah. Iya, iya. Kalau bisa kurang lebih bagus lagi, Pak. Itu, Pak. Halo? Iya, iya. Iya, ya, Pak. Iya, Pak ya. Iya, Pak. Iya. Iya, sekarang kita absen ya, sebentar ya. Ini hari Kamis ya. Kamis ada risiko menengah 1, 2 ya. Ini pertemuan keempat. Jangan lupa besok ya, hari Sabtu ya. Udah saya kirim itu. Halo, udah lihat di grup belum linknya? Ada di grup nggak linknya? Sudah, Pak. Nah, ya. Oke, jangan lupa Sabtu ya. Sama nih, foto dokumentasi ya. Senyum yang lebar ya, selebar-lebar senyum ya. Senyumnya lebar. Yang dikulum aja.
Mana sih? Nah, senyum lebar. Saya hitung 1, 2, 3 ya. Kamu sering, jadi paling tidak 14 kali foto sama saya. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. Saya kirim ke grup dulu ya. Supaya saya lihat di grupnya. Udah itu. Udah masuk kan? Udah masuk ya? Di Udah, grup ya. Pak. Oke, dengan selesai foto-foto kuliah hari ini dan untuk kuliah pengganti Kamis kemarin, Sabtu ini tanggal 12 Maret jam 1 sampai jam setengah 4. Ya. Jam 4 sudah perlu juga itu. Kemudian kuliah cepat selesai. Jadi bisa sebelum jam setengah 4 kita sudah selesai pulang. Ya. Jadi harus masuk ya Sabtu ini ya. Oke, demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan sehat semua saudara, tidak kurang satu apapun, dan selalu beraktivitas dengan baik ya. Dan supaya saya jadi anak soleh, sudah jadi mahasiswa alumni EPS yang baik nanti, bisa membela Indonesia Business School ke depan. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.